Bagaimana modus sistematis yang dilakukan pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta? Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP David Kanitero. Pak David, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sylvia. Pak David, apakah tersangka AZA adalah tersangka utama pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Pak? Terima kasih, Mbak Sylvia. Untuk AZA, ini masih kita kembangkan lebih lanjut, kita dalami lagi. Apakah titik akhir dari pungli yang dilakukan di PT JST ini adalah pada AZA? Karena AZA ini sebagai koordinator atau pengawas lapangan atau supervisor dari 7 orang operator RTG yang kita amankan sebelumnya. Oke, keterlibatan AZA ini terungkap dari mana, Pak? Apakah dari tersangka-tersangka sebelumnya yang ditangkap? Betul sekali, Mbak Sylvia. Dari 7 tersangka yang kita amankan sebelumnya, kita tangkap sebelumnya, itu mengungkapkan bahwa mereka melakukan tindakan pungli itu atas keamanan dari supervisor ini. Dan juga terungkap dari WA Group yang kami teliti, kami dalami, ternyata supervisor ini menyampaikan kepada para operator untuk menghilangkan barang bukti. Jadi dari situ kita kembangkan, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap AZA ini. Oke, Pak David, sebetulnya posisi atau jabatan AZA beserta 7 tersangka lainnya ini apa untuk di Pelabuhan Tanjung Priok? 7 orang tersangka ditambah 1 orang AZA ini adalah outsourcing dari PT JST. Jadi operator RTG di PT JST ada 3 shift, di mana masing-masing shift ini adalah beda perusahaan, yang mana masing-masing shift adalah dari PT-PT tertentu. Yang kita amankan ini baru 1 PT, Mbak. Oke, baru 1 PT. Apakah polisi sudah tahu, Pak, di atasnya AZA, apakah ada atasan lagi yang ikut menikmati uang setoran pungli? Ini masih kita dalami, Mbak, masih kita kembangkan terus. Apakah akan merujuk pada atasannya lagi atau berhenti pada AZA ini? Oke, sebetulnya Pak, apa sih modus yang digunakan oleh AZA dan kelompoknya ini untuk melakukan pungutan liar? Dan memangnya kenapa? Memangnya apa yang terjadi kalau misalnya para sopir truk tidak mau membayar? Baik, Mak, boleh kami jelaskan bahwa modus yang dilakukan oleh oknum dari PT tertentu di PT JST ini berubah-berubah setiap saatnya. Ini sudah kita dalami bahwa saat ini modus yang terjadi adalah berada di sisi dalam dermaga, bukan sisi luar lagi. Kalau dulu mungkin dari pintu gate security itu sudah ada pungli, kemudian masuk ke dalamnya lagi. Nah, sekarang ini posisinya kurang lebih 2 atau 3 kilo dari pintu depan gate PT JST. Kemudian apabila para sopir truk kontainer ini tidak memberikan uang atau pungutan tadi, maka tidak akan dilayani, Mbak. Sehingga sopir truk ini harus menunggu. Kemudian juga kami dapat jelaskan apabila uang yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, misalnya kecil gitu, 5.000, maka pelayanan dilayani tetapi lambat, Mbak. Jadi tidak dengan cepat. Jadi mereka mematok biaya di atas 10.000, Mbak. Pak, tadi kan Kapolres mengatakan bahwa AZA ini kerap mengelabui petugas keamanan ya Pak selama ini. Padahal kan di area Pelabuhan Tanjung Priok itu juga ada security. Tapi kenapa pungutan liar ini bisa dilakukan selama bertahun-tahun dengan modus yang berbeda-beda lagi? Apa sebetulnya cara AZA untuk mengelabui petugas keamanan selama ini? Atau sebetulnya bukan dikelabui tapi sama-sama tahu tapi ada uang tutup mulut, Pak? Betul, Mbak. Sementara masih kita dalami terus apakah yang dikatakan uang tutup mulut itu ada atau tidak. Tapi yang jelas cara mengelabuinya untuk yang modus saat ini yang kita amankan ini yaitu dengan menggunakan kantong plastik atau botol plastik yang diletakkan di bagian bawah operator RTG. Sehingga apabila security melakukan patroli atau bahkan anggota kepolisian yang melakukan pemantauan wilayah itu tidak menganggap bahwa itu adalah tempat untuk mengumpulkan uang dari para sopir, Mbak. Dikira mungkin hanya tempat untuk makanan mereka atau mungkin air minum yang dibuat untuk operator. Oke. Terakhir Pak David, ini kan satu kelompok saja Pak ya. Apakah masih ada kemungkinan kelompok-kelompok lain yang juga melakukan aksi pungli? Dan para pelaku pungli yang sifatnya individual, apakah juga sudah ditindak, Pak? Kita masih akan pantau terus, kita akan memonitor terus, jadi tidak berhenti saat ini saja. Kita akan terus lakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok,
Dan apabila masih ada indikasi untuk melakukan pungutan liar, tentunya akan kami tindak tegas, Mbak. Baik, kita tunggu nanti. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP David Kanitero telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.